2005 sakit, 2008 Mhm. 4 kali datang ke Korea Mhm mhm mhm. Selatan. Nah, 2008 pasca dari Korea Selatan, kemudian hingga sekarang, apa hasil yang telah dirasakan oleh Pak Hadi, Pak? Masih sering kambuh, nggak bisa tuntas. Artinya nggak tuntas ya, Nggak tuntas. sering kambuh-kambuh ya. Heeh, sering kambuh gitu. Setelah ditangani Pak Luki, ada nggak, sedikit, apa namanya, perkembangan untuk lebih baik dan sakit berkurang atau Kan bagaimana? tadi setelah di terapi sama Pak Luki, saya disuruh terlentang di lantai, Bebas dengan bebasnya ya? ya coba dipraktekkan dulu, bangunnya seperti apa. Ternyata saya coba tidur terlentang di lantai, Bangun lagi? bangun, saya bangun seperti awal saya nggak sakit, Mmm, seperti awal sebelum saya sakit ini. ya, seperti pengakuan Pak Hadi ternyata beliau ini setelah ditangani Pak Luki, seperti halnya ketika dia sebelum tahun 2005, 5. berarti sebelum Ya. sakit, leluasa mau tidur, mau gerak, mau apa. Nah, penasaran saya begini Pak Luki, dengan cara apa sih Pak Luki ini menangani pengobatan terhadap Pak Hadi ini? Yang jelas saya harus bisa merasakan Mmm, yang dia derita, terutama Mas Hadi yang menderita ini, saya harus bisa merasakan sakitnya seberapa, itu memang saya di mhm. situ punya lah ya, punya ya kelebihan sedikit, saya harus bisa merasakan apa yang dirasakan dengan Mas Hadi, sehingga saya bisa ketika saya terapi dengan cara saya sendiri, saya juga merasakan apa yang dia rasakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, benar kata orang bijak yang menyatakan bahwa sehat itu mahal. Karena orang yang mahal itu dalam artian nilai, nilai ya. Tapi kalau orang udah sakit, itu yang mahal adalah biayanya. Nah, ini pembandingan seperti itu. Nah, hal ini ternyata ada sebuah penyakit aneh. Sebenarnya boleh dibilang orang seringkali menyepelekan karena penyakitnya sederhana, yaitu kecedit. Ini kebetulan dialami oleh beliau di samping saya ini. Uniknya beliau ini menderita sakit kecedit ini mulai tahun 2005 dan sampai sekarang. Beliau sudah berbagai cara untuk berusaha menyembuhkan dan berbagai tempat juga ahli sudah didatangi demi penyembuhan penyakit yang dialami oleh beliau. Untuk lebih jelasnya, ini saya coba akan mengurai seperti apa sih awal muasal hingga beliau mengalami sakit kecedit. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Salam, Namanya, Pak? Nama lengkapnya? Pak Hadi, Pak Hadi, nama nggih, lengkapnya? Miss Hadi, Miss Hadi iya ya? betul, Panggilannya Hadi ya? nggih. Oke. Pak Miss Hadi, tadi kan kita sempat bincang-bincang, katanya Pak Miss Hadi ini sakit kecedit mulai tahun 2005, 2005. 2005. Sampai sekarang belum sembuh? Sampai sekarang belum sembuh, kambuh-kambuhen, Mbak, Oh gitu ya? kumat-kumaten. Oke. Ceritanya gimana Pak awal-awal kok bisa jenengan kena penyakit kecedit itu, Pak? Saya kan dulu punya sepeda motor GL Pro, kan berat ya, untuk memasukkan Hmm. dari parkir depan rumah, terus saya masukkan ke dalam rumah itu saya angkat Hmm. samping gini, karena, Hmm. mengabdi dengan untuk bisa masuk ke pintu. Hmm. Jadi karena pas ngangkatnya gini, tiba-tiba punggungnya berbunyi klek. Nah, semenjak saat itu seringkali mengalami sakit Hmm. dan kambuh-kambuhan. Oh gitu. Ya, Terus apa yang bisa jenengan lakukan ketika sakit waktu itu? berobat ke dokter sudah, Hmm. terus pijet juga sudah. Hmm. Bahkan sampai pernah saya itu pas saat kerja di luar negeri di Korea itu suntik
sumsum belakang itu ngalami saya suntik Di mana itu? Di mana? di Korea Selatan. Korea Selatan. Suntik sumsum tulang belakang itu kalau nggak salah saya 4 kali pertemuan, 2 Hmm. bulan sekali, sekali suntik 3 jarum, 3 Dimasukkan tusukan ya. dimasukkan sepanjang ini, Pak. Wih. Sakitnya itu ngelebihi dari sakit yang saya alami. Ketika masuk itu ya. Dimasukkan, betul. Oh. Dengan posisi saya ditekuk ini, ditekuk untuk memunculkan sumsum tulang belakang, ditekuk, habis itu disuntik sampai 3 kali, sakitnya minta ampun. Artinya suntik tadi ketika dimasukkan ke sumsum belakang ini sakitnya itu Ngelebihi dari sakit yang saya alami. gitu ya. Berarti jenengan sangat tersiksa waktu itu. Sangat tersiksa karena sakitnya yang saya alami, kemudian disuntik pun juga sangat terasa sakit. Tapi ya dari sakit yang dirasakan dari suntik, alhasil ya memang Ada ya. sembuh. Hmm. Sembuh, cuman itu pun juga saya harus sering kali ke sana, 2 bulan sekali, Berapa kali sana? 4 kali. 4 kali. 4 Sekali biaya ke sana berapa, Pak? Minimal itu 500.000 won, 1 kali suntik. 1 kali suntik. Berapa nilai kalau dirupiahkan? 500.000 won kalau dirupiahkan antara 5,5 juta. Kali 5,5 juta kali 4. kali 4. Ya, Belum transportasinya belum ya. transportasinya. Artinya kurang lebih bisa mencapai 7 hingga 10 juta ya. Iya, dalam sekali Kan enggak pertemuan. sendirian, Pan? Enggak ya. Satu keluarga ya. Oke, Pak Adi, 4 kali. Sekali jenengan datang ke Korea Selatan, pengobatan itu menghabiskan anggaran khusus untuk biaya obatnya aja 5 juta sekian ya, 5 juta sekian. Dalam sekali ketemuan. Salah satu kali pertemuan, kali 4 kali pertemuan. Belum akomodasi, belum Iya, transportasi iya, dan betul. lain-lain kan. Oke, tadi disebutkan oleh Pak Adi bahwa apa sih hasilnya jauh-jauh datang ke sana dengan biaya besar. Apakah ada hasil kan begitu pertanyaannya. Pak Adi menyatakan sembuh. Nah, 4 tahun berapa itu, Pak? Apanya? Ke Korea Selatan itu? Maksudnya 4 tahun gimana? Datang Oh, ke pada Korea, tahun berapa? pengobatan itu, Oh, pengobatan. 2008. 2008, 2005 sakit, 2008 4 kali datang ke Korea Selatan. Nah, 2008 pasca dari Korea Selatan, kemudian hingga sekarang, apa hasil yang telah dirasakan oleh Pak Adi, Pak? Masih sering kambuh, nggak bisa tuntas. Artinya nggak tuntas ya? Nggak tuntas. Sering kambuh-kambuh ya? Sering kambuh gitu. Cuman karena hana sepele, nggak ngangkat berat, cuman ngangkat katakan paling berat itu 5 kilo karena mungkin posisinya nggak tepat, pas ngangkat gini nih, tek, itu udah Kambuh lagi. kambuh lagi, paling enggak 1 minggu saya harus terlentang. Oke Pak Adi, perbandingan sekarang Pak Adi. 2005 sakit pertama, 2008 pengobatan di Korea Selatan. Rasa sakit yang kambuh dengan rasa sakit ketika sebelum pengobatan itu, kadar perbandingannya kira-kira sakit yang mana, Pak? Sebelum apa sesudah, Pak? Sebelum ke Korea, maksudnya sebelum berobat ke Korea, Sebelum ke Korea, sesudah ke Korea. Itu kan sering katanya Pak Adi Iya. kan sering kambuh. Rasa sakitnya itu kira-kira itu sakit mana? Apakah sebelum ke Korea atau setelah pengobatan ke Korea itu? Kalau hal itu saya masih belum bisa membedakan secara pasti. Kenapa? Masalahnya terkadang saya sangat-sangat merasa sakit pada saat Mengangkat gejala apa, gerak penyebab geraknya itu yang terlalu ekstrim mungkin, itu yang sangat sakit. Tapi padahal kalau menurut kenyataan orang-orang bergerak ya biasa-biasa saja. Iya, tapi ini kan ada kendala itu ya, kendala Karena penyakit kendala itu. itu, jadi karena salah posisi atau apa, sangat sakit sekali. Oke. Yang jelas ya sebelum ke Korea saya sangat merasakan sakit itu, dan setelah dari sana saya berobat di sana, di rumah pun juga saya masih mengalami rasa sakit Oh yang gitu seperti ya. itu gitu. Oke. Pak Adi disebutkan tadi ketika sakit, itu ketika gerak seperti ini. Selain gerak, mungkin musim dingin atau hal tertentu, ada nggak selain gerak itu juga merasakan sakit dalam hal tertentu, Pak? Enggak, yang membuat sakit itu pada saat ya salah posisi itu mungkin. Waktu kumatnya gitu, kalau misalnya kondisi cuaca dingin atau pas Nggak musim ngaruh ya? salju, nggak ngaruh. Meskipun dingin, musim panas, kalau
urat ini ndak salah pun juga nggak masalah. Artinya replay ya? Ya, Replaynya itu ketika pertama kali kena kecetit, kemudian kambuhnya juga hampir menyerupai itu ya? penyebab kecetit itu mungkin seperti itu. Ya, jadi replay ya, Iya, betul. sakitnya seperti itu. Pak Hadi sudah membuktikan, pasti tergiur ya bahwa pengobatan di Korea katanya baik dan mampu menyembuhkan. Kenyataannya 4 kali, Pak Hadi masih sering kambuhan dan tidak tuntas istilahnya ya, Betul. nggak tuntas. Oke, kan banyak Pak Hadi, apa namanya, sebelum itu juga ada orang-orang yang dianggap ahli bisa uroterapi dan lain sebagainya. Apakah Pak Hadi juga melakukan hal Iya, seperti itu? di saat di rumah kan juga gitu, sering pijat, katanya sininya nih kaku, ya dipijat, Hmm. boyoknya juga dipijat, pinggangnya dipijat, ya itu pun juga saya rasakan nggak banyak perubahan sih, Hmm. masih Hanya sering juga. sementara aja ya? Iya, karena serasa lemes, ya serasa longgar, Hmm. tapi berikutnya pun juga seperti itu lagi, kaku lagi. Hmm. Tapi sementara yang tadi dilakukan Pak Luki ini Sebentar, jangan ceritaan dulu. Kita cerita ke Pak Anu dulu, Pak Hadi, iya, yang sebelumnya dulu. Nanti mhm, season beda nanti. mhm, Nah, oke. Sekarang gini Pak Hadi, mengingat kecedet itu kan biasanya orang-orang itu dalam posisi misalnya duduk salah, mhm, berdiri salah, tidur salah. Saya nggak bisa membayangkan ya, Pak Hadi ini ketika tidur, bangun tidur, atau tengah malam ketika tidur terbangun ingin buang air kecil atau hal tertentu lah misalnya. mhm. Gimana Pak Hadi mengalami hal itu? Apakah juga kesakitan luar biasa atau bagaimana? Bener, Mas. Jadi kalau enak-enak tidur, jangankan kita tidur terbangun ingin buang air kecil atau ingin melaksanakan ritual ibadah saya, enak-enak tidur tiba-tiba terbangun karena merasakan sakit. Oh, terbangunnya karena Terbangun sakit, karena sakit, bukan karena biasanya sering orang itu. orang kan biasanya karena merasa ngempet ingin buang air kecil gitu ya. Iya ya, Tapi ini terbangun gara-gara, gara-gara sakit. rasa sakit Mhm. itu. Bahkan sakitnya kalau mau bangun itu sulit. Sulitnya kenapa? Nggak bisa saya langsung bangun gini, nggak bisa. Jadi harus miring. Miring cari posisi enaknya yang Dari mana, selah ya. mencari yang mana yang nggak sakit saat waktu bangunnya. Kalau Hmm. misalnya miring kanan saya merasa nggak sakit, saya harus mencari itu. Kalau misalnya miring kiri nggak sakit, ya harus miring kiri. Tapi Hmm. yang sering terjadi, antara kanan dan kiri itu sering kali saya rasakan sakitnya minta ampun. Begitu ya. Jadi tidur nggak nyenyak, makan doyan tapi, Hmm. gitu. Pak Hadi pernah nggak sudah mengalami atau melakukan pengobatan-pengobatan, satu misal, nabati atau mungkin herbal gitu? Ya, pernah dulu saya juga di Korea itu saya melakukan, itu apa, minum minuman herbal sinergi itu, Mhm, mhm, sinergi. mmm, Itu selama 4 bulan saya minum di sana, ya tapi itu detok ya, mhm, detoksinasi iya untuk, iya iya, untuk pencucian ya, heeh heeh, pembersihan, oke, selama 4 bulan. mmm, Itu terutama untuk perut yang saya alami waktu itu memang sering-sering buang air besar atau merasa ndak enak, alhamdulillah itu kambuh apa, ndak kambuh, mmm, cuman untuk yang saya alami gejala kejepit sakitnya itu masih belum bisa teratasi pada saat itu. oh gitu, Nggih, heeh. Pak Hadi, eee, informasinya pernah melakukan operasi katanya ya? ya betul. Operasi apa itu? Saya operasi itu sampai sekarang itu sudah 3 kali, tapi yang dulu yang tahun nggak Mhm, salah tahun 2011 ya, itu saya operasi karena memang pencernaan saya yang kurang beres, jadi buang air kurang lancar, itu operasi. mhm, mhm, Tahun 2000 operasi itu, tahun 2011 operasi itu lagi. Kemudian yang kemarin 2003 bulan kalau nggak salah bulan bulan April kemarin, mmm. saya operasi prostat. Artinya Pak Hadi ini sebelum kena kecedet sudah pernah menjalani
operasi. Mhm mhm. Begitupun setelah kena kecedet, Pak Hadi Operasi juga lagi. menjalani beberapa kali operasi. Heeh. Apa yang dirasakan Pak Hadi? Satu sisi Pak Hadi harus mengalami kesakitan karena kecedet, sisi lain harus menjalani operasi. Ini kan dua sisi yang berbeda, Mhm. tapi sama-sama menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, Pak Mhm. Hadi. Kira-kira seperti apa? Bisa nggak diceritakan sakitnya itu seperti apa gitu? Kalau teman-teman biasa sakitnya itu di sini biasanya, Pak. Iya. Kalau Pak Hadi di mana sakitnya itu, Pak? Sa sakitnya di saat ditolak istri. Oh gitu ya sakitnya ya? Itu emang sangat-sangat miris sekali sakit yang saya rasakan, Mas. Dari sisi lain saya sakit karena memang nggak bisa buang air, operasi, kemudian di suatu saat saya mengalami kendala yang namanya kecedet, pas kambuh, kedua-duanya sakit, sangat tersiksa Bersamaan? bersamaan, Artinya double ya? Double double. sakit Heeh maksudnya heeh itu? heeh. Tapi saya merasa gini, kalau toh memang ini ya harus ujian buat saya, harus terima. Mmm, Tapi saya berusaha berusaha untuk berobat, mhm. berusaha untuk sehat, selebihnya saya pasrahkan. Oke, artinya Gitu. kembali kepada Iya. Allah Heeh Subhanahu wa heeh taala. heeh. Oke, Pak Hadi, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Hadi Mhm. nih ya. Pak Hadi ini kan sudah menjalani berbagai cara untuk penyembuhan. Mhm. Pak Hadi sendiri aslinya warga mana, Pak? Saya asli Banjarsari, Kecamatan Glagah, Heeh. tepatnya di lingkungan Gunung Sari, Oh, daerah Kecamatan Glagah juga Kecamatan ya? Glagah, Banjarsari Oke. sini, Oke, nah ini Banyuwangi. Banyuwangi ya? Mhm. Masuk Banyuwangi, cuman kecamatannya Glagah, Glagah. oke. Oke, setelah Pak Hadi menjalani berbagai cara, termasuk upaya pengobatan seperti itu, akhirnya kan jatuh pilihan Pak Hadi ini kan ke Pak Luki ya. Pak Nggih. Luki yang spesialis pengobatan hipnoterapi dengan cara elektrik ya. Nah, kira-kira alasan awal ini kenapa pilihannya ke Pak Luki? Mhm. Apakah mendengar cerita dari orang-orang atau bagaimana? Berawal dari rasa sakit, Mmm, kambuh dari kecedet itu tadi. mmm, Nah, kebetulan ada temen yang ke rumah saya ngomong, "Kang, ono nggone Pak Luki, ning mmm, kebalenan, mmm, kok saya kasih nomor telepon." mmm, Nah, jadi saya nggak nunggu nomor telepon karena saking pengennya ke sini, saya cari sendiri alamatnya ke sini. Kenapa? Saking Mmm. saya nggak betahnya merasakan sakit, sekian mmm, tahun saya sakit, mmm, mmm, alhamdulillah dengan niat saya ke sini kesampaian, mmm. ya bisa ditangani Pak Luki. Oke, setelah Nggih. setelah ditangani Pak Luki, ada nggak, sedikit, apa namanya, perkembangan untuk lebih baik dan sakit berkurang atau bagaimana? Ya, saya awal dari datang ke sini, naik dari tangga ke sini saya harus berhati-hati, mencari celah, Menahan sakit ya? menahan sakit. Kenapa Mmm, pada saat dipakai melangkah, kalau undak-undakan itu keganjel ya? iya, Mhm, melangkah kalau mhm, keganjel rasanya juga sakitnya banget. mmm, Tapi setelah di hipnoterapi yang tadi ini, mmm. saya rasakan banyak perubahan. Artinya pasca ditangani Pak Luki, Mhm kemudian, Pak Hadi ini mencoba ya, mhm awal tadi datang mhm. untuk naik undak-undakan begitu sakitnya. Nah, setelah ditangani, gimana rasanya, Pak? Lancar? Berbeda sekali. Berbeda sekali? Awalnya saya berhati-hati untuk Mmm. naik tangga. Nah, setelah ditangani, saya coba lagi untuk naik ke tangga, sudah Oh, nggak ya jadi terasa. nyoba itu berulang-ulang? Iya, Berulang-ulang? nggak terasa. Bahkan, Mmm, sebelum ke sini saya tidur, untuk bangun itu saya harus mencari posisi yang enak, miring kanan, miring kiri, menahan untuk sakit mencari, ya? menahan sakit untuk mencari yang Mmm, mana saya untuk bangun tidur nggak sakit. Nah, mmm, kebetulan tadi setelah di terapi sama Pak Luki, saya disuruh terlentang di lantai, bebas dengan bebasnya ya ya? coba dipraktekkan dulu bangunnya seperti apa. Ternyata saya coba tidur terlentang di lantai, Bangun lagi? bangun, saya bangun seperti awal saya nggak sakit, Mmm. seperti awal sebelum saya sakit ini. Ya, artinya merasakan pasca ditangani Pak Luki, Mhm, itu, bangunnya eee, enak sudah. kemudian dipraktekkan Heeh, mulai jalan dia heeh tadi heeh. di mana, Mhm diundak-undakan, mhm kemudian terlentang di atas lantai. mhm. Ini merasakan seperti peristiwa
sebelum tahun 2005 begitu maksudnya ya? Betul betul. Artinya tanpa ada rasa Tanpa ada sakit. kendala sakit. Oke. Nanti bahkan saya pakai miring, saya Bebas pakai leluasa. iya. Jadi mau tidur, mau bangun pakai yang miring, mau pakai yang Bebas. langsung telentang sit up gini juga bisa saya. Sebelumnya segini bisa nggak sebelumnya? Nggak bisa, Nggak berani ya? nggak berani. Kayak tarik-tarikan begitu ya? Apalagi pas posisi tidur. Ini kalau untuk berdiri gini aja saya harus mencari celah. Hmm. Ini saya bangun enak, Hmm. bangun enak. Oke, Pak Hadi sebentar. Pak Hadi ini sudah berobat di Korea Selatan. Itu puncak, karena teknologinya sana sangat maju. Bahkan untuk proses nabatinya juga luar biasa. Korea loh ya, terkenal. Ketika mendengar pertama kali saran dari temennya tadi supaya ke Pak Luki, sempat ada keraguan-raguan nggak? Saya nggak merasa ragu. Mhm. Kenapa? Teman saya yang cerita itu sudah pernah datang ke sini, sekali datang penyakitnya sama dengan saya. Kecedek juga? Kecedek juga. Datang ke sini langsung sembuh deh, katakan Hmm. pulang sudah bisa bekerja lagi besoknya. Nah, jadi saya merasa yakin nggak ada salahnya saya nyoba. Artinya berarti bekal pertama itu adalah keyakinan, kepercayaan jika datang ke Pak Luki ini adalah bisa membantu untuk penyembuhan. Seperti itu ya? Salah satu usaha. Ya, oke. Mungkin ada lagi Pak Luki? Pak Hadi? Cukup kayaknya. Cukup ya. Yang penting sekarang sembuh itu mahal, Pak. Betul. Nilainya loh, Pak, nilainya Hmm. tidak terbatas. Tapi kalau sakit, mahal karena untuk membiayainya. Iya. Itu yang paling penting itu. Waktu terbuang, pekerjaan terbuang. Oke. Kalau gitu saya akan mencoba menanyain dulu Pak Luki ya, gimana sih tadi gejalanya seperti apa kok bisa sampai seenak ini, Oke. seleluasa ini Pak Hadi gerak dibandingkan sebelum ditangani oleh Pak Luki kan begitu nggih? Oke. Oke Pak Luki, saya Ya. sudah tadi seperti yang didengarkan Pak Luki, agak santai aja sini Pak Luki, agak santai aja. Tadi udah saya tanya ke Pak Hadi begitu banyak, ternyata Pak Hadi ini seperti yang jenengan dengar tadi, juga pemirsa mendengarkan ya, bahwa sudah banyak cara untuk mengobati demi penyembuhan penyakit yang diderita oleh Pak Hadi. Ternyata hasilnya mengecewakan, selalu kambuh, dan begitu kambuh. Nah, pilihannya berkat bisikan dari seorang teman dan saran seorang teman, Pak Hadi ini datanglah ke Pak Luki, seorang ahli hipnoterapi dengan cara elektrik gitu. Oke, Pak Luki, ketika pertama kali Pak Hadi datang ke jenengan, kemudian diperiksa, pasti kan nggak mungkin langsung diobati, pasti ada diagnosanya ya, ada diagnosanya. Iya. Nah, kira-kira apa kesan pertama penyakit yang dialami oleh Pak Hadi ini? Sebetulnya gini, penyakit yang dialami sama Pak Hadi itu saya tambah penasaran karena jarak 2005 sampai 2023 kok nggak bisa normal kembali, Padahal udah diobati sana sini ya? diobati sana sini. Sehingga saya minta keterangan dari Pak Hadi, kok bisa terjadi seperti itu coba cerita ke saya. Nah, dari ceritanya Pak Hadi akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwasanya memang ada saraf yang salah, yang kurang berfungsi, terutama di tulang ekor belakang, paha sama kempung. Berarti ada instalasinya yang salah ya? Ketika dari cerita itu saya tanganilah. Setelah saya tangani, alhamdulillah hari ini Pak Hadi mungkin dengan jarak setengah jam, tak suruh praktek apa yang merasa dia sakit, suruh cerita ke saya, biar saya bisa menyelesaikan. Jadi asik sebetulnya ceritanya Pak Hadi ini karena Termasuk temuan baru berarti ya? temuan baru 2005 sampai 2023. 18 tahun? 18 tahun enggak, waktu yang sangat sebentar itu. Berarti lama. sangat menderita 18 tahun ini. Nah iya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan Pak Hadi ke sini saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dia alami secara ya kesehatannya. Oke, Pak Luki, saya penasaran Pak Luki. Padahal penyembuhan atau pengobatan dilakukan dari Korea Selatan tadi mengalami serum, suntik gitu ya. 4 kali yang sekali datang biayanya 5 juta sekian. Artinya
sekali perjalanan kan 10 jutaan itu kurang Hmm. lebihnya ya, akomodasi, transportasi, untuk keluarga dan lain sebagainya. Mereka menggunakan alat-alat modern, canggih, Hmm. juga obatan-obatan nabati yang terjamin. Nah, seperti pengakuan Pak Hadi ternyata beliau ini setelah ditangani Pak Luki, seperti halnya ketika dia sebelum tahun 2005, 5. berarti sebelum Ya. sakit, leluasa mau tidur, mau gerak, mau apa. Nah, penasaran saya begini Pak Luki, dengan cara apa sih Pak Luki ini menangani pengobatan terhadap Pak Hadi ini? Yang jelas saya harus bisa merasakan Hmm, yang dia derita, terutama Mas Hadi yang menderita ini, saya harus bisa merasakan sakitnya seberapa. Itu memang saya di mhm, situ punya lah ya, punya ya kelebihan sedikit. Saya harus bisa merasakan apa yang dirasakan dengan Mas Hadi, sehingga saya bisa ketika saya terapi dengan cara saya sendiri, saya juga merasakan apa yang dia rasakan hari ini. artinya Pak Luki ini menyatu terhadap apa yang dirasakan oleh Iya, pasien yaitu Pak Hadi, iya, menyatu di situ saat menyatu. pengobatannya ya? Iya. Mmm. Makanya kita itu kan ngobati ke siapa saja harus cinta kasih itu harus ada. Hmm, berarti Pak Luki tadi sebutkan mengobati itu dengan rasa cinta kasih itu Iya, ya? betul. Apa keistimewaannya menurut Pak Luki? Ya, keistimewaannya ya karena cinta kasih itu memang harus saya pakai dalam pengobatan setiap orang. Mmm, Jadi semua kita kembalikan mhm, ke kekuasaan Allah. ya 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 ya, Jadi yang ini penyakit yang berasal dari Allah, harus saya kembalikan lagi, yang menyembuhkan juga harus Allah Subhanahu wa Allah. taala, oke, Jangan saya merasa saya yang bisa, bukan. Saya mmm, tidak bisa apa-apa, ini semua kuasa Allah. mhm, Insya Allah. mmm, Insya Allah kalau Pak Hadi mau telaten, insya Allah bisa sembuh total. oke. Pak Luki, seperti halnya tadi di mana itu, di Korea Selatan, sekali datang itu ada ketentuan tarif ya, Hmm. 5 juta sekian lah, kalau dirupiahkan itu kali 4. Pak Luki ini tentu ada kontradiktif ya, tentang tata cara. Selain menggunakan cinta kasih karena artinya kan Pak Luki ini merasa bahwa Pak Lukilah yang sakit kan begitu kan, Ya. dalam pengobatannya. Oke, Pak Luki, kalau di Korea Selatan itu telah menentukan tarif. Hmm. Kalau Pak Luki sendiri bagaimana dengan tarifnya? Kalau saya tarif itu sebetulnya kembali lagi sama yang bersangkutan, Keikhlasan berarti ya? keikhlasan. Jadi, oh yang menyembuhkan bukan saya kok, yang Hanya menyembuhkan perantara begitu iya. ya? Jadi Mmm, kita tidak bisa harus mentarget sekian, ya kalau mmm, sembuh, kalau enggak. iya iya iya, Tapi kalau kalau yang bersangkutan tuh memang betul-betul ikhlas mmm. ngasih saya, insya Allah Itulah sembuhnya rezekinya ya, ah, dan itulah kadar keikhlasan dan kesembuhan berarti iya, di situ ya. iya. Oke, alat apa aja Pak Luki yang digunakan Pak Luki untuk penyembuhannya itu? Saya yang jelas alatnya cuman pakai alat terapi gelombang elektrik ini, Elektrik ya, dengan saya punya, eee, ramuan ramuan, insya Allah, gitu ya. iya, Mhm mhm. Jadi ramuan memang fokus untuk itu ya, untuk penyembuhannya itu ya. iya, Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak? saya kira cukup itu Oke. dulu. Nah, pemirsa, ya ini unik mungkin baru pertama kali, apa namanya, ada bahwa ternyata penyembuhan alternatif yang dilakukan oleh Pak Luki ini terhadap terutama saat ini yang terjadi dengan Pak Hadi adalah itu adalah mendasarkan cinta kasih dan beliau ternyata dalam proses pengobatan ini usainya tidak menentukan tarif berapa, tapi dikembalikan kepada yang bersangkutan keikhlasannya. Karena ini berbasis kepada, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Luki Nggih, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cara yang dilakukan Pak Luki ini diikuti oleh orang-orang yang bergerak dalam pengobatan dan penyembuhan. Karena bagaimanapun kita punya keterpanggilan untuk membantu sesamanya yang memang benar-benar membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Mudah-mudahan sembuh selamanya ya, bisa aktivitas kembali. Pak Luki, iya. mudah-mudahan selalu barokah. Yang penting itu.
wong cendekiawan. Iki tutu kampung Semjarangan, taping kampunge wong cendekiawan.